karena kita lagi pada puasa teman-teman. Wow, macet. Di musim penghujan ini kita harus waspada kalau lewat jalur ini. Masa gua nggak bayar lagi 2 kali? Aduh, dosa banget dong. Ini benar-benar di luar perencanaan ya. Ini jalannya ditutup nih teman-teman. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Egi di Ngetrip bareng Egi. Posisi gue sekarang lagi ada di Jalan Raya Pahlawan, Kota Bogor. Sedang meluncur ke arah puncak teman-teman. Trip kali ini trip 32, kita yang pendek-pendek aja ya, nggak usah jauh-jauh karena ini bulan puasa juga. Kita agak menghemat energi dan menghemat biaya buat lebaran. Kita akan ke puncak 2 teman-teman, memutari puncak 2. Hitung-hitung ya, kalau bahasa sekarang ngabuburit ya, tapi ngabuburitnya ini dari jam 11.42 nih. Agak beda nih ngabuburitnya. Rute yang kita lewati tentunya pasti kita lewat puncak teman-teman, kemudian masuk di Jalan Hanjawar, masuk ke jalur puncak 2. Habis dari situ gue juga belum menentukan nih keputusan apakah kita akan keluar di Babakan Madang Sentul via Cibadak atau kita akan keluar Citerep via Tajur ya. Nanti kita putuskan saja di jalan. Terus gue juga belum tahu kita akan berhenti di mana di tengah perjalanan nanti, apakah kita akan berhenti di satu spot wisata. Yang jelas kita nggak akan berhenti makan karena kita lagi pada puasa teman-teman. Wow, macet hari ini, hari Minggu, pas banget weekend tanggal 24 Maret 2024. Seperti inilah kondisi lalu lintas di Kota Bogor ketika hari Minggu. Jadi kebayang nih nanti di puncak kayak apa nih. Nanti gue lanjut setelah kita keluar dari kemacetan ya. Iya. Alhamdulillah lumayan juga tadi macetnya tuh. Weekend ya. Luar biasa. Posisi sekarang udah di Jalan Raya Tajur. Cuacanya cukup panas. Di Bogor ini udah 7 hari teman-teman, nggak ada belas, nggak ada hujan sama sekali. Gua kan sempat ke Sukamakmur juga hari Sabtu kemarin ya, Minggu kemarin. Itu gua kena hujan, masih sempat kena hujan tuh lumayan. Hampir sepanjang jalan Sukamakmur Jonggol itu gua kehujanan. Nah, habis dari situ tuh sehari kemudian besokannya hari Minggu sampai hari Minggu ini belas nggak ada hujan sama sekali di Bogor. Waduh, sementara di tempat lain kayak Jakarta itu banjir ya, Demak itu juga banjir ya. Cukup prihatin buat para korban banjir. Semoga kalian diberikan kesabaran ya, dan diberikan ganti yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Bensin sendiri tinggal 4 bar. Gue nggak akan isi karena gue masih percaya diri ini akan cukup sampai nanti balik lagi ke Jalan Raya Bogor. Nanti di situ di pom bensin Vivo yang di Jalan Raya Pajajaran kita akan isi full insya Allah. Mudah-mudahan sih nggak ada aral melintang ya, jadi bensin segini itu cukup insya Allah, amin. Wah, kali ini di trip 32 ditemani oleh 2 anak bujang, yaitu Ayah sama Abang Yusuf. Tadinya kemungkinan bakalan berangkat sendiri, tapi ya, Abang Yusuf tadi maksa kepingin ikut. Gue nggak berani kalau dia sendirian doang yang ikut karena anaknya ngantukan teman-teman. Ini aja lagi tidur nih di belakang nih. Jadi kalau dia ikut harus ada kakaknya yang ikut, biar andainya dia nanti di jalan tidur ada yang jagain gitu, ada yang megangin. Kita juga akan cek nanti ya kondisi lalu lintas di puncak teman-teman. Di hari Minggu ini, di weekend ini, waktu gua ke Sukamakmur lewat jalur yang sama, di puncak itu hari Sabtu kemarin ya, di puncak itu plong, lengang, kosong, enak banget. Apakah di hari Minggu kali ini di bulan Ramadan apakah sama atau macet? Kalau kita lihat dari sini tanda-tandanya sih ada kemungkinan macet ya. Ini aja udah padat nih, plat B, plat luar kota ini banyak banget.
kita juga akan cek juga gimana kondisi jalan, terutama di puncak, juga di jalur alternatif puncak 2 seperti apa kondisinya di Maret 2024. Oke, kita ikutin ya teman-teman ya. Yuk. Kita udah sampai di lampu merah Gadok. Kondisi lalu lintas terpantau lengang. Biasanya ini termasuk titik yang paling macet, paling padat tuh di sini teman-teman. Karena ini pertemuan arus ya antara yang dari Jakarta lewat tol dengan yang dari arah Ciawi lewat jalur biasa. Nah, ini gue agak nekat aja hari Ahad, hari Minggu weekend kita meluncur ke puncak karena berdasarkan pengalaman sebelumnya di hari Sabtu kemarin. Gue agak kaget juga loh, kok lancar banget ini puncak, enak banget. Oh ya, nanti sambil jalan gue juga akan nge-review beberapa produk ya teman-teman ya. Gue melakukan sedikit modifikasi minor di Jaguar, salah satunya riser nih, kemudian hand grip, oli juga sudah ganti ke Motul 7100 seperti yang pernah gue ceritain di trip 31 waktu ke Sumedang. Nah, ini gue akan review, jadi sambil jalan stay tune terus teman-teman. Kita udah sampai di pertigaan apa nih namanya nih? Gua nggak tahu ya namanya, lupa. Tapi yang jelas pertigaan sebelum Cimory. Nah, di depan itu Cimory tuh, nggak jauh di sana. Di sini juga termasuk titik macet teman-teman, karena banyak arus keluar masuk dari gang sini nih. Kalau weekend di hari-hari biasa, wah cukup menguras energi di sini nih. Tapi alhamdulillah sekarang saat ini lancar ya. Mantap, puncak nih kalau hari Minggu di bulan Ramadan. Tuh bang, tuh terjun payung. Berani nggak bang? Untuk sejauh ini jalannya lancar teman-teman, kosong, enak banget. Jauh banget bedanya sama weekend-weekend di bulan-bulan biasa di luar Ramadan. Lihat ya, ini aja masih bisa parkir. Coba kalau weekend biasa nih, penuh ini sampai ke atas. Parkiran nih jam-jamnya sholat nih, jam 12.30, setengah 1. Tapi kondisinya sekarang kosong. Tinggal satu spot lagi teman-teman di Warpat Puncak Pas. Bagaimana kondisinya? Tapi setahu gue sih kalau di sini lancar, ya di atas juga lancar. Kalau di sini macet, nah nanti di atas ngikut tuh. Biasanya gitu ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke Jalan Hanjawar teman-teman. Sudah ada di Cipanas. Oke ya, fix teman-teman. Puncak lancar jaya di weekend pada bulan Ramadan ini. Kalian kalau mau jalan-jalan ya di bulan Ramadan ya. Sambil kita menuju ke Puncak 2, gua sambil nge-review ya, dicicil-cicil sedikit-sedikit. Yang pertama kali akan gue review itu riser nih teman-teman. Ini riser merek Motor Wolf dengan ukuran 22 mm. Teman-teman yang punya Verza CB150 dan stangnya masih stang standar, itu ukuran standarnya itu 22 mm ya teman-teman. Kalau kalian sudah upgrade ke fat bar, nah itu udah beda lagi tuh. Itu ukurannya 28 mm. Dan harganya juga lumayan nih, 195 ribuan gue beli teman-teman. Nah pas udah ditukar gue pasang, nah ini pas nih, udah enak banget nih. Dan tingginya kurang lebih mungkin sekitar 5 cm, naiknya berasa banget walaupun cuma 5 cm ya, enak banget.
nggak cepet pegel. Kalau dulu masih ada pegel-pegel dikit lah. Perlu ganti kabel nggak? Kayak misalkan kabel kopling, kabel rem, atau kabel gas mungkin? Nggak ada yang diganti sama sekali teman-teman. Semuanya oriannya tetap. Paling untuk kabel koplingnya gua keluarin aja sih dari jalurnya, sama kabel rem juga gua keluarin dari jalurnya. Selebihnya aman insya Allah. Lumayan juga nih tanjakannya, cukup terjal. Worth it 195.000 gua beli Motowolf ya. Di musim penghujan ini kita harus waspada kalau lewat jalur ini. Kemarin pas gua lewat sini di hari Sabtu, ada banyak tumpukan-tumpukan material lumpur nih di tengah jalan nih. Nih di sini nih. Nah, ini bekas-bekas pembersihannya nih. Ada sampai yang jatuh di sini. Pas banget di depan gua tuh. Ceplok aja jatuh. Karena licin ya, lumpuran ya teman-teman ya. Waspada karena nanti di musim mudik itu masih dalam cuaca yang hujan. BMKG memprediksikan demikian. Ya khawatirnya nanti ketika kalian lewat jalur sini menghindari puncak ya kan, dalam kondisi setelah hujan atau saat hujan dengan kondisi banyak material lumpur. Hati-hati tuh teman-teman ya. Kalau sekarang sih kering karena emang udah seminggu nggak hujan, apalagi sudah dibersihin nih kayaknya nih. Nah ini nih kayak gini-gini nih teman-teman nih, bahaya ya. Gue inget banget dulu ketika gue lewat sini, kondisinya ini belum dicor seperti ini. Wah, susah payah lewat sini deh, bener-bener deh, effort banget. Mendingan macet-macetan di puncak kalau gue. Cuman karena penasaran pengen tahu, jadi waktu itu gue lewat sini. Udah sekali-kalinya itu. Terus gue dapat info-info dari beberapa teman-teman kalau puncak 2 itu akan dijadikan jalur alternatif ke puncak, dan banyak pengerjaan-pengerjaan jalan, perbaikan-perbaikan jalan gitu. Akhirnya gue cobalah lewat-lewat sini setelah itu, dan memang benar tuh progresnya lumayan. Sampai sekarang ini sudah mungkin 90% itu jalannya sudah cor dan aspal, udah bagus lah, paling hanya sedikit aja. Nah tapi nanti di jalan tajurnya atau di jalan Cibadak, kalau kita nanti lewat Cibadak Babakan Madang, itu masih ada beberapa part atau bagian jalan yang masih rusak atau masih dikerjakan gitu ya, masih dalam proses pengerjaan. Kalau di sininya sih sampai sekitar Gunung Batu, pertigaan Gunung Batu itu insya Allah udah bagus lah. Di sini batasnya Bogor dengan Cianjur. Pas banget ya, pas Bogornya jelek. Tapi jeleknya dikit doang sih. Tadi depan bagus lagi kok. Cuaca cerah, jam masih 1:30 siang, jadi masih banyak waktu. Ini Curug Arca nih teman-teman nih. Airnya jernih karena nggak hujan. Kemarin pas hari Sabtu gua kesini kondisinya hujan kan, itu airnya coklat tuh. Karena masih siang teman-teman, jadi gua akan mampir ke Curug Cisarua. Sebenarnya gua sudah pernah ke curug ini di video sebelum-sebelumnya, ada tuh awal-awal, dan gue masuk itu tanpa bayar. Bukan karena nggak mau bayar,
tapi karena yang jaganya memang nggak ada. Terus gue nyelonong aja masuk, gue pikir kan nanti pas pulang atau di dalam itu ada penjaganya ya. Ternyata pas gue ke dalam juga kosong, sama sekali nggak ada penjaganya. Pas gue keluar juga sama begitu, nggak ada penjaganya. Ya sudahlah, kita pulang. Nah, ini kesempatan gue untuk bayar hutang teman-teman. Jadi kita mampir lagi ke Curug Cisarua 2. Sekalian gue bayar utang, sekalian berendam lah. Anak-anak nih biar seneng aja. Itu pintu masuknya nih, Curug Cisarua. Mudah-mudahan ada yang jaganya. Harusnya ada ya, hari Minggu kan, harinya lagi rame-ramenya. Sip, oke. Oh, tuh kosong lagi, tapi dibuka sih ini. Kalau kemarin pas gua datang ditutup, jadi gue buka sendiri. Nah, ini dibuka, tapi insya Allah mudah-mudahan di dalamnya ada yang jaga ya. Di dalamnya ada kolam renang, terus ada camping ground, enak banget. Kita bisa juga trekking ke curugnya dan susur sungai. Nah, Ayas tuh seneng banget kemarin susur sungai teman-teman. Kalian kalau punya anak yang seusia sebesaran Ayas, Abang Yusuf, nah itu kemungkinan suka juga tuh susur sungai. Ya asal diawasin ya teman-teman ya. Tapi cuacanya agak-agak mendung nih, khawatirnya di hulunya itu ada hujan, khawatirnya. Jadi kalau kondisi seperti ini kita tetap waspada. Demi keselamatan kita pending aja, nggak usah pakai susur sungai. Kalau turun ke sungainya nggak apa-apa, tapi nggak usah susur sungai sampai ke Curug Cisaruanya. Masa gua nggak bayar lagi 2 kali? Aduh, dosa banget dong. Wah, itu airnya tuh jernih banget, masya Allah. Aduh, tuh teman-teman tuh, wih, Matic masih oke lah, bisa masuk lah. Tapi kalau mobil sedan ini agak-agak riskan ya. Nah, ada nih. Sip. Benar, Pak. Saya kan kemarin masuk sini, Pak. Ya. Belum bayar. Gimana? Jadi digabungin aja lah. Ya, digabungin jadi 2 kali masuk. Jadi 120 ya. Ya. Langsung udah Yusuf sama Ayas, Pak. Seneng banget. Kita ngelihat mereka seneng, udah seneng ya teman-teman ya. Hiburan kita yang ngelihat mereka seneng, itu udah lebih dari cukup. Ini jalannya ditutup nih teman-teman. Kita mau ke arah sana ya, tapi jalannya ditutup. Nggak ngerti deh. Tapi tadi sama penjaganya katanya dibolehin. Aman kok aman, dia bilang gitu. Ya bismillah ya. Jadi untuk sampai ke Curug Cisarua kita harus melakukan susur sungai teman-teman. Ini nyebrangin sungai ini. Nah itu kan ada petunjuk-petunjuk arahnya ya. Nanti naik ke atas, nyebrang sungai, susur sungai, nyebrang lagi. Kurang lebih sekitar 300-an meter lah. Nanti di sana ada Curug Cisarua. Curugnya sih nggak tinggi ya, paling cuma sekitar 2 meter atau 3 meteran. Tapi enak banget, ada space. Tanah datar, tanah kosong, tanah lapang yang kalian tuh bisa ya kalau mau masak-masak, bikin kopi di situ enak deh, mantep.
Tapi kondisi sekarang lagi agak-agak mendung. Gue nggak berani ke sana. Kita main-main di sini-sini aja deh. Dan gue sendiri juga nggak nyemplung nih, karena nggak bawa salin. Ini benar-benar di luar perencanaan ya. Pas gue di jalan juga gue baru ingat, oh iya, gue punya utang gitu ya. Udahlah kita bayar ntar. Sekalian aja masuk deh karena kebetulan sama anak-anak. Asik nih teman-teman nih buat camping. Boleh masuk sini motor, jadi kalau mau motor camping di sini enak nih. Gue pikir kalau bulan Ramadan gini camping malah lebih kondusif ya. Ini tempatnya juga sepi, lega, nggak bising ya insya Allah ya. Kalau cuman kita doang misalkan 1-2 orang. Ada trekkingnya nanti ke sungai dengan syarat kondisinya nggak mendung dan hujan. Terus ada tempat bermain anaknya juga. Dan HTM-nya juga nggak terlalu mahal ya. Sip, nanti kapan-kapan ada waktu kita camping di sini teman-teman. Udah mulai turun kabutnya. Bener, keputusan kita tepat untuk segera naik dari sungai. Curug Cipamingkis teman-teman. Pintu masuknya di sini. Kalau nggak salah masuknya itu 35 apa 40 gitu ya. Lebih murah di sana. Oh, air terjun-terjunan, air terjun buatan. Nah, ini Villa Kayangan. Ini juga cukup populer di sini. Gue sendiri belum pernah masuk, tapi kayaknya sih ya cuman lebih ke spot-spot instagramable aja ya. Di dalam ada penginapan juga, ada villanya kayak semacam resort gitu. Asik. Nanti nggak jauh di depan ada juga jalan masuk menuju ke Curug Ciherang. Ya kurang lebih sama lah seperti Curug Cipamingkis. Selain spot wisata air terjun, ini juga dia ada tempat-tempat bermain anak-anak, terus spot-spot foto instagramable. Nah kesini nih kalau Curug Ciherang teman-teman. Ciguntur. Wih asik juga nih, Cafe Fortune. Wih, view-nya lepas banget ke sana. Oke teman-teman, ini gue beli mereknya Hayaidesu Traxxer. Harganya lumayan nih teman-teman nih. 147.500. Gue beli di official store-nya ya. Kalau grip sih enak ya, ini nggak licin, enak banget teman-teman. Ini dari karet, dan karetnya itu bukan karet licin. Terus ada apa sih namanya ini, ornamen-ornamennya ini yang bikin makin gripnya itu makin dapat gitu. Nah kekurangannya adalah ya ini kurang panjang sebenarnya kalau menurut gua yang kanannya. Jadi bagian dalamnya ini masih kelihatan nih teman-teman nih. Gitu aja sih, selebihnya bagus kok, enak banget ini. Terus oli ya teman-teman ya, kemarin gue beli oli Motul 7100 dengan harga 200.000 kurang sedikit. Dan sekarang kita sudah trip berapa nih? Sudah 392, 400 lah, 400 km. Dan sejauh ini, nah ini nih ke kanan nih ke Gunung Batu.
Tanjung Sari dan bisa ke apa namanya, ke Cario atau ke Cianjur. Kita ambil ke kiri ya. Dan sejauh ini di 400 km enak, enak banget. Nggak gampang panas mesinnya, peredaman panasnya bagus. Terus pergantian gigi juga cukup halus. Rencananya sih gue mau ganti di 6.000 km ya, baru gue ganti. Karena dia nggak gampang panas, jadi mesinnya itu halusnya itu awet gitu ya. Biasanya ini penyakitnya Verza nih, kalau mesinnya udah panas itu suara mesinnya kasar kedengerannya. Posisi udah di Pasar Tangguh Sukamantri. Kalau mau ke arah Jonggol itu ambil ke kanan, Jonggol dan Cilengsi. Ini ambil ke kanan karena kita mau ngarahnya ke Citerep atau ke Sentul. Jadi kita ambilnya ke kiri teman-teman. Kita putusin untuk pulang lewat jalur Tajur Citerep aja teman-teman. Nggak jadi lewat Sentul, Babakan, Madang, Cibadak situ ya. Pertimbangannya karena untuk jalur alternatif Puncak 2 ini ada 3 jalur utama aksesnya. Yang pertama itu lewat Cilengsi Jonggol, kedua lewat Citerep Tajur, nah yang ketiga itu lewat Babakan, Madang, Cibadak. Yang paling sering dipakai itu memang ada di 2 jalur ini. Yang pertama Cilengsi Jonggol sama Citerep Tajur teman-teman. Karena biasanya kan yang mengakses jalur ini orang-orang dari Jakarta, dari Depok, dari Bekasi. Nah kalau dia pakai jalur yang Sentul, Cibadak, Babakan, Madang, ya itu pasti kejauhan dong. Nah orang Bogor apalagi kalau mau ke jalur Puncak 2, mau ke puncak misalkan lewat situ ya tambah jauh lagi dong. Jadi paling ya diakses oleh orang-orang Bogor aja yang memang kepingin ke Sukamakmur langsung. Tapi untuk yang dari Depok, Jakarta, Bekasi, ya paling 2 jalur ini yang dipakai. Nah gua akan coba pakai jalur Citerep Tajur ya, untuk sekedar menginfokan aja ke kalian bagaimana jalurnya sekarang, seperti apa aksesnya, apakah masih bagus, sudah jelek gitu ya, udah ada yang berubah atau enggak. Terus juga mungkin teman-teman yang belum tahu jalurnya bisa jadi tahu sekarang setelah menyaksikan video ini. Nah ini nih pertigaan ini teman-teman. Kalau yang ke kiri ke Babakan, Madang, Cibadak, Sentul, nah kita ambil ke kanan ke arah Tajur Citerep. Ini kantor desanya nih, kantor desa Cibadak. Nah seperti ini nih jalurnya teman-teman nih. Kondisinya sekarang tuh ada yang bolong-bolong, ada yang rusak, nanti bagus lagi. Terus lebar jalan juga mulai menyempit. Nanti di depan kita juga akan ketemu pertigaan lagi yang lurus ke Pasar Citerep. Yang ke kiri itu masuk ke jalan industri, nanti nongol-nongolnya di daerah apa ya, gue lupa ya. Nah untuk menghindari kemacetan Pasar Citerep teman-teman, jadi gue akan ambil ke kiri, belok ke kiri nanti lewat jalan industri aja. Nah ini patokannya Indomaret, ada pertigaan, kita ambil ke kiri. Macet ini, belum masuk ke Pasar Citerepnya aja udah macet. Mantap. Kita buka puasa dulu. Ini udah jam 6 lewat 5 pas.
buka puasanya pakai ciki. Di luar masih hujan, gede banget hujannya teman-teman. Alhamdulillah ya. Jadi mulai dari kita masuk Citerap tuh, lepas dari Sukamambur masuk Citerap, itu udah mulai hujan tuh pas kita ngeres di masjid. Nah, itu udah mulai cucuk-cucuk ya. Begitu udah masuk di Jalan Raya Citerap, wah gede sampai Sentul, sampai Cibinong, sampai ke sini hujannya gede banget. Makanya gua nggak ngambil footage. Ya mudah-mudahan kalian terhibur dan terinspirasi. Mohon maaf kalau misalkan banyak kurangnya, banyak salahnya. Sampai ketemu di trip ke 33 selanjutnya. Gua pamit undur diri. Ayah juga pamit undur diri. Abang Yusuf juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.